Dan untuk mengurangi tumpukan sampah atau lautan sampah di Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Cimahi, pengelola TPA Sarimukti menargetkan TPA alternatif ditargetkan selesai pada Kamis ini. Inilah suasana alat-alat berat sedang meratakan tanah untuk menjatuhkan sampah oleh truk-truk. Nantinya lokasi ini akan dijadikan tempat pembuangan sampah akhir alternatif di wilayah Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. TPA alternatif yang lokasinya masih berada di area TPA Sarimukti berjarak 400 meter dari zona 1 akan menampung sampah di area lahan 2 hektar. Menurut anggota DPRD Jawa Barat, Heru Suwandaru, bahwa seluruh pihak harus berkoordinasi untuk mengatasi persoalan sampah ini. Terkejut sesaat, nanti kita tidur lagi gitu, jangan. Jadi ini harus dikelola. Kita berharap pemerintah kota, kabupaten, beserta OPD terkait dengan provinsi terus berkoordinasi. Karena bayangkannya 1.700 ton per hari, ini untuk Kota Bandung saja. Ya kalau misalnya ini macetnya 20 hari, ya kaliin aja 20. Pemerintah daerah sendiri akan melakukan pembatasan jumlah armada truk sampah yang biasanya 460 truk, 2.000 ton sampah per hari. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan. Lalu pemirsa, bagaimana kondisi terkini di TPA alternatif? Kita akan bergabung dengan Cepi Kurnia langsung dari TPA alternatif di Bandung Barat, Jawa Barat. Selamat pagi Cepi, sudah 10 hari lebih kebakaran di TPA Sarimukti ini belum selesai. Bagaimana kondisi terkini di sana? Silakan Cepi. Ya, selamat pagi Paris dan pemirsa TV One. Pagi ini saya sedang berada di lokasi TPA alternatif yang kemarin dilakukan perataan oleh 3 alat berat. Di sini TPA alternatif sendiri berjarak 400 dari pintu masuk sebelah utara TPA Sarimukti yang kebakaran. Nantinya TPA Sarimukti ini, ya TPA alternatif Sarimukti ini yang untuk menampung dari sampah di Bandung Raya itu menampung 8.689 ton, maksimal 150 kendaraan nanti yang akan berada di lahan seluas 2 hektar ini. Lahan alternatif ini dibuat agar untuk menampung sampah-sampah yang saat ini kondisinya sudah darurat di Bandung Raya, baik di Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Cimahi maupun di Bandung Barat sendiri. Nantinya TPA alternatif ini akan digunakan selama penanganan TPA Sarimukti yang hampir seluruh zona 1, zona 2, dan zona 3 dan zona 4 itu mengalami kebakaran. Saat ini kondisi penanganan kebakaran sendiri di zona 1 itu asapnya kemarin dari data BPBD sudah mulai berkurang termasuk di zona 4. Saat ini sekarang penanganan untuk kebakaran sendiri berada di zona 2 dan zona 3 karena masih ada kepulan asap tebal dan titik api kecil. Begitu Farid. Zona 2 dan 3 masih ada asap tebal. Nah, di tempat Anda melaporkan di TPA alternatif ini, apakah dekat dengan pemukiman warga? Dan seberapa jauh ini jaraknya? Di TPA alternatif sendiri memang sebetulnya masih berada di TPA Sarimukti yang kebakaran saat ini. Nah, jarak dari pemukiman warga sendiri emang ini berjarak dari 2 km, cukup jauh gitu. Sehingga TPA alternatif ini nantinya akan digunakan selesai hari ini dan setelah itu akan digunakan untuk menampung sampah-sampah yang ada di Bandung Raya. Ya, Cepi, apa alasan tempat ini yang dipakai menjadi TPA alternatif? Apakah memang sudah dipersiapkan sebelumnya untuk kejadian-kejadian seperti ini, Cepi? Sebelumnya untuk TPA alternatif sendiri itu rencananya akan dibuat di sekitar zona 4, itu berada di bawah dari pintu masuk. Namun karena melintasi zona 2 dan 3 yang saat ini masih dilakukan penanganan, sehingga dialihkan ke sebelah utara dari pintu masuk TPA yang mengalami kebakaran. Nah, ini sebenarnya masih berada di area TPA Sarimukti dan ini lahannya seluas 2 hektar. Begitu Paris.
Ya, kemarin saya berbincang dengan Bupati Kabupaten Bandung Barat, Hengki Kurniawan. Ia mengatakan bahwa ia saat ini berfokus dengan pemadaman api terlebih dahulu. Bagaimana kondisi di zona 2 dan zona 3 yang tadi Anda sebutkan, masih ada kumpulan asap yang lumayan tebal walaupun sudah mengurang. Cepi. Betul, untuk penanganan dari petugas gabungan sendiri saat ini difokuskan pada zona 2 dan zona 3, mengingat zona 2 dan zona 3 masih ada titik api kecil dan kepulan asap tebal, sehingga dilakukan pemadaman melalui darat dan udara melalui helikopter dan BNPB. Nah, kemarin dilakukan dari pukul 8 pagi hingga 17. Sementara untuk kepulan asap di zona 1 itu sudah berkurang sekitar 80-90%, termasuk di zona 4 itu sudah berkurang 50%. Sementara untuk di zona 2 dan 3 saat ini masih dilakukan penanganan, Farid. Ya, apakah masih berdampak terhadap aktivitas warga dan juga pelayanan publik? Karena kan pastinya pelayanan publiknya harus tetap berjalan, demikian. Cepi. Untuk pelayanan publik sendiri saat ini di posko di desa sendiri itu masih dilakukan pelayanan kesehatan, masih didirikan beberapa posko kesehatan untuk menampung masyarakat yang mengalami keluhan yang kemarin dirasakan ispa dan gangguan pernapasan hingga mual. Sementara untuk sekolah kemarin dari pantauan saya itu sekolah SD dan MTS, sementara untuk SMK sudah masuk ke SD dan MTS masih diliburkan belajar secara daring. Apakah sudah ada anjuran mungkin dari Pemkab atau Pemprov setempat untuk mewajibkan bagi warga di sana memakai masker ini karena melihat asap yang tak kunjung selesai? Cepi. Semenjak kejadian, pemerintah juga itu sudah memberikan masker kepada warga sekitar di TPA Sarimukti, termasuk pengendara yang melewati TPA Sarimukti itu diberikan masker oleh petugas satpam yang berjaga memberikan masker bagi warga masyarakat yang tidak bermasker, itu diberikan masker agar memakai masker, mengingat asap pekat yang ada di sini cukup lumayan mengganggu pernapasan begitu, Farid, sehingga terjadi pusing dan mual. Ya, mengganggu pernapasan. Selain polusi asap, ini kan kebakaran terjadi di TPA, tempat pembuangan akhir. Apakah ada bau-bau tidak sedap juga yang terbawa oleh angin yang akhirnya tercium oleh warga di sekitar sana? Untuk bau sendiri memang itu cukup dirasakan seperti di tempat saya mengabarkan ini, bau dari dampak dari kebakaran cukup dirasakan, sehingga meskipun sudah memakai masker itu cukup terasa. Nah, itu dirasakan masyarakat ketika pagi hari, mengingat kepulan asap yang cukup banyak dan itu anginnya terkadang ke arah pemukiman warga, sehingga warga ketika pagi hari sampai jam 10 pagi itu kerap merasakan bau dan asap pekat tersebut. Sementara untuk siang hari sampai sore hari tidak begitu dirasakan. Itu, Pak. Cepi Kurnia mengabarkan langsung dari lokasi TPA alternatif. Selamat pagi Cepi, selamat bertugas kembali.